Setelah saling lapor di kepolisian, kini penyidik Polres Tangerang Selatan secara resmi telah menetapkan Ayu sebagai tersangka penggelapan uang perusahaan milik Ashanti senilai 2 miliar rupiah. Silahkan. Mau 10-20 laporan nggak masalah. Kan nanti ada pembuktian, ada saksi, ada proses. Konflik antara Ashanti versus mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa memasuki babak baru dan kian memanas. Setelah saling lapor di kepolisian, kini penyidik Polres Tangerang Selatan secara resmi telah menetapkan Ayu sebagai tersangka penggelapan uang perusahaan milik Ashanti senilai 2 miliar rupiah. Udah jelas terbukti memang melakukan, memang udah dia juga mengakui. Kan yang penting udah mengakui dan udah, maksudnya tadi kamu bilang udah jadi tersangka, ya berarti kan aku laporin ini bukan 1 hari 2 hari loh, udah 6 bulan dari bulan Mei. Jadi kalau memang sudah tersangka ya memang mungkin udah waktunya gitu, karena bukti kita sebenarnya dari 2 bulan pertama juga udah lengkap kan. Udahlah, jalanin aja gitu, udah ikhlas, udah siap untuk menjalani. Karena memang mental aku down-nya itu udah lewat. Memang beberapa bulan ini itu ya menguatkan diri aja. Kaget banget, tapi sebenarnya kita udah tahu sih dari lama, cuman ya semoga udah tetap kuat. Kenal, karena udah lama kerja dulunya. Tahu, karena orangnya, maksudnya kita kenal, taunya kan kerjanya udah lama gitu ya, maksudnya makanya pas tahu tuh kaget gitu. Dan siang ini, rencananya Ayu akan diperiksa sebagai tersangka. Alih-alih terkejut, Ayu justru santai, seolah sudah memprediksi status hukumnya akan dinaikkan oleh pihak kepolisian. Ayu pun menegaskan jika dirinya akan mempersiapkan segala bukti hukum dan juga saksi, termasuk kesiapan mental jika nantinya akan masuk penjara. Saya sudah sampaikan ke keluarga, saya sudah sampaikan juga ke kuasa hukum. Kemungkinan terburuknya saya sudah terima. Prosesnya seperti apa ya kita jalanin dulu, karena kita belum tahu besok itu hasilnya akan bagaimana. Ya kalaupun begitu ya ikutin aja prosesnya ya. Dan bak dendam kesumat dengan Ashanti, Ayu yang sebelumnya melaporkan Ashanti atas perampasan aset dan akses ilegal, kini kembali menyerang dengan mendatangi Polda Metro Jaya Kamis kemarin guna membuat laporan kepolisian terkait perusahaan milik Ashanti atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan laporan lain. Rekomendasinya tadi kita dalam waktu dekat ke mana Bang? Dirjen Pajak. Ke Dirjen Pajak. Bukan hanya satu laporan saja, Ayu juga melayangkan gugatan imaterial PMH dan juga pencemaran nama baik. Selain itu, Ayu juga memiliki bukti kebohongan yang telah dilakukan Ashanti. Bahkan Ayu mensomasi perusahaan Ashanti itu buntut dari tak dibayarkannya gaji dan juga pesangon. Sepertinya Ayu ingin menyeret Ashanti agar turut merasakan status hukum yang tengah Ayu rasakan, sekaligus membuat Ashanti rugi dan secepatnya jatuh miskin. Silahkan. Mau 10-20 laporan nggak masalah. Kan nanti ada pembuktian, ada saksi, ada proses. Kalau siapapun mau melaporkan, Mas aja mau ngelaporin aku juga boleh. Ya kan, cuma kan lapor nggak bisa sekedar lapor. Kalau gugatannya sih, kalau imaterialnya mungkin yang besar ya. Imaterialnya kan, ya nanti kita lihat aja. Yang ada sih, bisa jadi angkanya fantastis dan namanya kita gugat gitu kan. Nanti kan biar gimana pun hakim yang memutuskan. Aku udah nggak mau menanggapi karena dia nggak menanggapi kasusnya, ngomongnya udah ngelantur dan udah kemana-mana dan nggak ngerti apa yang dia bahas gitu. Jadi udah bagi aku ikutin aja prosesnya gitu. Kini permasalahan keduanya pun kian pelik. Meski proses hukum terus berjalan, tapi nyatanya kasus ini juga membuat Ayu lelah. Benarkah Ayu ketakutan dan ingin segera berdamai dengan Ashanti lantaran membuka pintu negosiasi? Kapok nggak? Kapok dong.
dong dengan pelajaran ini tuh sangat berarti ya buat hidup aku ya. Kita masih membuka diri untuk negosiasi, tapi ketika ada kesenang-wenangan yang diterima, yang dirasakan oleh Mbak Ayu sebagai warga negara, mempunyai hak konstitusional untuk melapor. Lapor ya. Arena sidang kasus pemerasan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan benar-benar jadi ajang panggung Nikita Mirzani beraksi. Bagaimana tidak, setiap kali sidang digelar, Niki selalu saja berulah. Mulai nangis bombay, joget velocity penuh riang gembira, hingga yang terbaru dalam sidang agenda pembelaan kemarin, Nyai Nikmir tampil beda. Si ratu sensasi dan kontroversi itu tampil sopan mengenakan kerudung penutup kepala. Benarkah Niki sengaja membranding diri lebih religi demi bebas dari tuntutan 11 tahun penjara? Suara hati seorang kekasih bagai nyanyian surgawi takkan berdusta. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Dan benar saja, Niki yang sejak awal bersikukuh merasa tak bersalah dengan tuduhan dugaan pemerasan dan tindak pencucian uang. Di depan majelis hakim, lagi-lagi lantang menuding seterunya Reza Gladys sebagai penjahat sebenarnya. Lewat nota pembelaan yang ia tulis sendiri di rumah tahanan Pondok Bambu, Nikmir meminta majelis hakim segera membebaskan dirinya dari hukuman. Tidak adil rasanya jika yang melakukan orang lain, namun saya yang harus mempertanggungjawabkannya. Saya ingin mengatakan kepada Pak Hakim yang mulia, saya bukan pemeras, apalagi pelaku kejahatan pencucian uang. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar segera membebaskan saya karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang diduga oleh jaksa penuntut umum. Pledoi hari ini alhamdulillah lancar. Gak sia-sia bikin sendiri 1 minggu ini. Yang seperti yang kalian dengar tadi. Semua dengan pledoi yang tadi sudah dibikin. Keadilan bisa berpihak karena tidak mengada-ada. Itu pledoi dibikin lumayan lama, itu bikin sendiri pribadi. Tak berhenti di situ, dengan nada penuh lirih mengundang simpati, Nikita Mirzani mengungkapkan bagaimana menderita ia 8 bulan hidup di jeruji besi dan terpisah jauh dari anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Selama kurang lebih dalam saya telah berusaha dipaksa dengan cara yang baik dari anak saya, dari keluarga saya, dari teman sahabat saya, dan saya lagi. Anak saya sudah masuk rumah sakit 3 kali, mungkin kemarin ambulans yang bisa beberapa lagi, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak berada dan memberikan anak saya kemana-mana. Saya melakukan berakhir beberapa dunia, mulai dari kita pendidikan di kepolisian sampai ke kejaksaan. Iya, itu isi hati yang selama ini terjadi di persidangan. Mereka tidak melihat fakta-fakta di persidangan, tapi lebih rasa kesel, dendamnya. Iya, biar pada sadar deh, jangan pada kejam-kejam amal jadi manusia. Usai mengklaim hanya korban muslihat jahat seterunya Reza Gladys, hingga anak-anaknya harus menanggung derita. Lewat nota pembelaan yang ia bacakan kemarin, Niki menabuh genderang perang, menyerang oknum jaksa penuntut umum terlibat kong kali kong, dan menukar kewenangan jabatan dengan uang. Karena saya juga semua ini telah didesain sedemikian rupa kalau pihak-pihak ini menjawabkan saya. Dan bahkan saya juga akan tidak korupsi, berupa suap atau gratifikasi seperti yang sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Akankah Niki bebas dari jerat tuntutan 11 tahun kurungan penjara? Entahlah, yang pasti proses hukum Niki masih panjang dan nasibnya bakal ditentukan palu hakim akhir Oktober ini. Jika sampai divonis berat,
Niki pernah mengancam bakal menyeret sejumlah JPU ke meja hukum. Selesai nih, jaksa nggak ada nonton lagi ya kan? Nanti tinggal bagian saya. Enggak kurang. Tadinya gue mikirnya tuh satu window gitu. Gue bakal ditaruh di situ terus. Amar Zoni menempati rumah baru. Aktor yang juga terpidana perkara narkoba itu, Kamis kemarin dipindahkan lokasi hukumannya dari rumah tahanan Cipinang, Jakarta ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.